Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, hari ini aku main ke Ciapus. Ke Bekasi. Kemana ya? Teman-teman, inilah salah satu permintaan kalian ya. Aku penuhi. Kemana ini ya? Mungkin pada kenal sama mbak-mbak dan bapak-bapak ini. Mbak-mbak, bapak-bapak. Oke, ibu. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tag-tag kita bertiga. Oke, kita mendingan kenalan dulu ya sama siapa aja. Oke, halo Mbak Liati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Abi, salam kenal juga. Oke, makasih banget. Aku udah boleh main ke greenhouse barunya. Boleh tahu nggak sih ini kenapa bisa di sini? Apakah di sana kemana? Kenapa membuat di sini? Oke, bisa. Tapi nggak. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Mbak. Halo, saya Liantin. Mbak cantik. Saya Abi. Adiknya? Iya, Ini adiknya. Abi Ya. itu adik bontotnya aku. Adik bontotnya. Oke, Mas Abi, salam kenal juga Mbak Liantin. Kita ketemu lagi ya. Oke, kita lihatnya ini udah banyak sekali Mr. Bread dari tahun berapa ya? 2020. 2020. Pengen tahu sih sejarahnya tuh gimana bisa ada Mr. Bread. Mr. Bread, ayo siapa yang mau ngomong? Oke. Iya. Jadi tuh awalnya dulu tahun 2020 pandemi ya kan. Aha. Abi tuh ada bisnis sendiri, aku ada bisnis sendiri. Terus habis itu kan karena pandemi ya udah kita menemukan hobi kayak teman-teman yang lainnya juga yang mungkin ya ada yang mengawali di saat pandemi sama kami juga. Ya udah terus karena memang kita jiwa-jiwa pedagang mungkin ya. Ya. Jadi kita Orang Minang nggak? Ya udah orang gitu. Jawa, Puerto Rico kita tuh. Purwokerto. Purwokerto. Bapak kita Purwokerto, Ibu Banyumas, Ngapak. Apa? Oke, jadi bisnis nih. Jadi bisnis keluarga ini? Enggak. Enggak sih ya berdua aja. Jadi waktu itu emang kita hobinya bukan hobi ya apa ya, emang jiwa-jiwa pedagangnya tinggi. Ya udahlah kenapa nggak kita monetizing hobi kita gitu. Ya udah emang aku sama Abi cocok. Ya udah mulai jualan deh di Mr. Breed. Tapi Mas Abi kok bisa gitu? Oh bentar, awalnya itu Mr. Breed. Mr. Breed itu akunnya Abi, dibikin sama Abi Oh, Mas Abi yang tahun buat. 2018. Dia 2018. Udah lama juga ya? Jadi tapi bukan bergerak di bidang tanaman hias, bergeraknya dia di bidang fauna ya. Reptil. Anak reptil cocok. Jadi awalnya Mr. Breed itu ya isinya reptil atau kadal-kadal. Iya, iya. Gecko. Kalau reptil saya ini ya noob, maksudnya pemula banget. Jadi waktu itu tuh ada teman-teman waktu masih kuliah tuh pada piara reptil kan. Ikut-ikutan. Apa tuh? Ada iguana. ada gecko. Terus ya udahlah saya jadi wah kayaknya menarik juga nih gitu. Adanya melihara kayak gituan. Kakaknya nggak geli. Terus habis itu kan waktu saya kuliah. Selesai dari situ kan udah dibikin tuh. Nah setelah itu ternyata saya nggak terlalu inilah. Maksudnya kalau di rumah kan piara-piara kayak iguana itu kan nggak mungkin ya. Iya. Terus diteriakin emak ya. apalagi ini sebelah saya kan pasti nggak mungkin lah ada sesuatu di rumah itu. Iya. Habis itu aku pakai lagi tuh brand Mr. Breed. Aku pakai buat budidaya cacing.
Cacing tanah. Makin geli. Di rumah tuh ya teman-teman ada satu kontainer gede banget Maggot atau apa? cacing tanah. Satu kontainer gede banget, bayangin isinya cacing lagi uget gitu. Jadi Kok kalau aneh sih? kalau teman-teman pernah lihat box abu-abu kotak yang beredar di mana-mana ketika ada lagi pameran atau apa yang biasanya ada Iya, tulisan iya. Mr. Breed atau BAC. Selamat itu dulunya sejarahnya Box kotak cacing. Gitu. Jadi itu sekarang udah terdistribusi ke seluruh Indonesia. Itu tuh Boxnya. Itu buat ini litter box kucing. Ya. Oke, itu banyak ya. Dulu ada 50 tuh. Sekarang di rumah mungkin cuma ada 8 gitu. Berarti kan udah tersebar di Indonesia Kemana tuh. itu bisa? Oh, emang Setiap pameran ada hilang lagi, setiap pameran hilang lagi iya. kotaknya. Ada 50, Abi punya buat cacing-cacing. Sejak Mr. Beat hilang, dia tinggal 8. Gokil. Itu buat apa sih? Jadi yang cacing itu Dikeringin kah? ada juga yang dikeringin itu kalau yang lumbrikus ya untuk obat. Oh, buat obat. Terus kalau yang ANC-nya itu buat mancing. Kecil-kecil, dia jenisnya gede-gede. Kalau yang ANC agak lebih gede. Gitu. Nah, terus Aneh, ada pelihara cacing guys. kenapa Ternyata saya bukan gua aja yang pelihara kodak aneh, ternyata ada yang pelihara cacing. kenapa saya tertarik itu karena lebih ke castingnya waktu itu. Jadi buat pupuk lah. Buat Gitu. Jadi pupuk. waktu itu jualan cacing iya, sama jualan pupuknya juga iya. Pupuknya kan bagus banget ya pupuk cacing itu ya. Tapi sekarang udah nggak dilanjutin. Sekarang pakailah dikit-dikit. Tapi masih ada cacingnya. Oh, cuman buat hobi aja. Hobi ya. Emang agak-agak. Oke, kita dari cacing ya kita ke tanaman. Nah ini sekarang kan Mr. Bed kan kita dari zaman dulu kan tahu lah awalnya itu mulai langsung papi, item-iteman. Ini siapa yang meracuni, Mas Abi atau Mbak Liantin yang suka? Kita dua-duanya suka iteman. Asik. Iya serius. Jadi Mbak Mas Abi ini bagus deh kayak gini-gini. Wah lucu ototnya kayak gitu, meracuni gitu. Jadi zaman dulu itu kan terutama yang paling suka dari kita kecil tuh sebenarnya mama kita, ibu kita emang udah biar selalu ada tanaman hias lah di rumah Oke. gitu. Jadi kita memang sudah familiar lah dengan tanaman. Terus? Nah, habis itu ke pandemi aku dengan Mbak Liantin berpikiran untuk ayo kita jualan aja. Toh kita juga suka gitu. Nah, awalnya Iseng bisnis, iseng kecil-kecilan kali ya dulu ya. Terus tiba-tiba bisa kayak gini gimana ceritanya? Ini siapa yang doyan belanja? Ketunjuk-tunjuk. Siapa yang doyan belanja nih? Kita ya sebagai ibu-ibu ya, doyannya belanja. Jadi belanja tanaman anthurium. Nah, banyaknya belanja di mana dulu? Awal-awal. Zaman dulu belanja di teman-teman Bogor. Karena kan hunting zaman gini ya. Bedanya sama sekarang kan alhamdulillah kita sekarang udah melek ID ya Mbak Mos. Betul. Kala itu kan apa-apa yang hitam namanya dark mama. Iya. Ya kan? Gak jelas Iya, itu zaman dulu ya. idaman. Bener-bener. Ya kan apa-apa dark mama. Terus belum tahu tuh kalau ada Fort Shaman, ada Dark Phoenix, Blue Puppy dan terus lain-lain ya. ya abis itu kesini-sini kita ada Indonesia punya merek dagang Blue Puppy, merek dagang apa sih namanya? Kau lihat apa? Nama dagang ya, nama dagang. Nama dagang. Itu kan nama dagang yang dibikin sama kita kan. Iya benar. Ada Goliath, ada X1, BBIT. Zaman dulu kan nggak ada. Nggak Semuanya yang hitam itu ya Dark Mama. Betul. Ya dari zaman kita nggak tahu ID, ketipu-tipu ID juga sering. Zaman dulu ya. Jadi bukan kalian aja. Juga, guys, ternyata. Zaman dulu tahun 2020. Ini apa Mas gitu. Iya ini Dark Mama. Ya, gitu kan. Tapi Dark Mama kan pokoknya semuanya yang hitam tuh namanya Dark Mama. Along the way kan kesini Dark sini. Mama tuh apa? Belum up ke sekarang. Dulu Dark Phoenix juga dibilangnya Dark Mama. Iya, Blue iya, Pup susah juga sih. dibilangnya Dark Mama. Itu kan akhirnya sampai sekarang Dan kan sekarang udah bisa bedain ya. ya udah dong. Iya. Udah jauh lagi ya. Ya udah gitu. Terus dulu pernah masukin dari tanaman-tanaman Anthurium equa
Genera Oh, gitu-gitu Ekuadoran. dari Ekuador. Ekuador masukin, mana lagi ya? Ya banyak dari teman-teman juga. Gitu aja ya. Gitu. Oke, kita lihat ya sekarang kenapa sekarang mau bisnis tanaman anturium. Basically karena emang kita suka sih. 100% anturium sekarang? Enggak? Oh ya. Mau jenisnya apa sekarang yang Mr. Bread yang fokus gitu? Tetap hitaman kah atau sekarang udah? Hitaman masih. Di aku masih lebih banyak hitaman juga. Tapi kita harus mulai mengerti demand. Jadi ya udah mulai, misalkan sekarang lagi ada coklat, jadi kita update Kesana. indukan juga gitu. Update materi lah ya. Jadi oke. Contohnya gitu. Nih, sekarang ini yang ngerawat berdua. Bapak ini Oh, Mas Abi. Mas Abi ke ini nggak sih kepikiran ngecross imajinasi kayak gitu? Tapi yang suruh beliin ini gimana? Kalau yang itu kan masuknya ke demand pasar ya. Itu biasanya Mbak Liantin yang lebih tahu. Misalnya, kira-kira nanti ini di cross sama apa, pasar bakalan suka apa nih. Gitu. Jadi Mas Abi tuh nggak pernah tahu nanti pengen Mbak aku pengennya kayaknya bagus deh ini sama ini gitu. Ada nggak sih ini? Oh iya, kalau itu kita tetap ada kita tetap diskusi. Oh iya, jangan sampai Mas Abi cuma cuma rawat doang tapi bingung ini mau apa ya, kita enggak, pasti ada kesananya ya. Oke. Nah, apa ya sekarang udah nyilang ide apa aja sih dari awal sampai akhir yang famous? Apa? yang kamu tahu apa? Aku nggak tahu. Apa yang FS? Cikipap ya? Cikipap. Kenapa sih namanya lucu-lucu? Aku penasaran. Papito, Cikipap. Cikipap lucu. Kenapa sih lucu-lucu namanya? Cikipap tuh kayak panggilan sayang aja, kayak misalkan kamu manggil apa? Kamu punya panggilan kesayangan yang sama kucing kamu deh. Emma. Manggilnya Emma gitu ya, endut gitu. Ya, Kalau aku ke anak-anak hijau tuh, kalau tahu ngudang nggak sih bahasa Jawa? Ngudang nggak tahu ya? Ngudang. Jadi tuh kayak Nggak misalkan tahu. ngeliat anak bayi gitu ya, lucu. Tak umbu nak umbu gitu. Ya Allah. Nah itu tuh aku tuh biasanya manggilnya Ciki Papipung gitu. Nah, jadi mereka itu nickname aja, tapi bukan, kalau Cikipap itu bukan nama mereka Cikipap, enggak sih, nickname aja. Jadi tapi anak-anak ya pada tahu aku manggil mereka Ciki gitu. Ini Ciki yang mana, ini Ciki gitu. Anak-anak gue ya si FS itu ya Ciki semua gitu. Udah itu. Mas tapi nggak ada andil ngasih nama. Ada itu yang Papito. Oh, Papito. Kalau akhirnya kita namain, itu pasti aku diskusi dulu sama Abi. Papito ya waktu itu Indukannya kan Papto. Iya, karena waktu itu indukannya tuh si Paptok itu zaman dulu beli papi di Tokped. Di tagnya itu kan aku tulis Paptok gitu, dari kecil sampai gede masih tagnya Paptok. Habis itu dia jadi indukan. Bingung namain apa ya gitu. Ya udah, Papito kayak lucu ya gitu. Oke. Gimana pendapat keluarga ini? Kakak beradik collab. Sekarang udah besar gitu namanya. Apakah tetap selalu ngedukung atau ya udahlah kalian tetap jalan aja? Kita nggak tahu bisnis anturium yang maksudnya ibu keluarga ngedukung terus. Ayo. Oh ya pasti. Kita teruskan Mr. Bread jadi bisnis gitu besar. Keluarga ya pasti mendukung sih Mbak. Semua keluarga, ibu bapak suami juga mendukung sih. Yang penting kan kita suka. Memang karena aku dan Abi memang hobi di anturium. Ya. Dari kecil juga udah ngeliatin emak gue. Enggak gini, zaman dulu ya. Dulu ya aku pernah ngeliat mamaku tuh kayak happy banget, misalkan pohonnya ada yang berbunga gitu. Ih, pohon mama berbunga ya zaman dulu ya, Cong. Tagting minta gitu juga enggak? Enggak. Kirain. Kita ngeliatnya
gini, iya dah, gitu. Oh, Nah kalau iya. sekarang tuh kita udah tahu tuh rasanya gitu. Oh pantas ada zaman dulu emak gue happy banget ngeliat tanaman yang berbunga gitu ya. Kita bisa ngerasain itu sih. Lah. Oke, gini sekarang aku mau, ini kan vlognya kita ngomongin ada ilmu-ilmunya lah ya. Kita sama-sama sharing nih ya. Nah sekarang kan di Anthurium itu kan nggak hanya jualan daun aja gitu kan. Sekarang ada jualan biji gitu ya. Yang jualan biji gitu ya. Aku tuh mau tanya ya, sekarang biji Anthurium kan banyak ya, mau terserbar, nggak tahu lah karena mungkin masalahnya di lahan, nggak tahu mungkin emang dijualnya cepat gitu ya. Nah, aku pengen nanya sih, biji Anthurium sendiri tuh termasuk bisa dikeringin nggak sih, ataupun apa ya maksudnya, emang harus lembab atau gimana nih untuk tanaman hias ya. Jadi kan saya sering beli juga nih di toko, pengen ada bunga-bunga, maksudnya tanaman hias ya, bunga, tapi pas dilihat bijinya bisa kering. Di Anthurium tuh sebenarnya ada nggak sih sebenarnya? Bisa nggak sih? Ataupun Kita belum pernah cobain ya, Cong, ngeringin biji Anthurium ya. Kisut begitu, pernah lihat di GH ada biji kisut yang nggak numbuh sih. nggak numbuh? Oh, Kalau udah gitu, cuman kalau tentang ngeringin biji Anthurium sih kita belum mana ya? belum Saya pernah jual biji Anthurium. pernah Pernah. Itu pakai moss pakai moss kering, moss lembab. lembab. Oh, lembab ya. Oke, kan kita lihat ya, biji itu kan ada jenis yang ortodoks atau biji apa tadi Ortodok, gue taunya Anthurium ortodok guys. sama biji Kita recalcitrant. biar Abi aja yang jawab ya. Jelasin nggak sih jenis biji-bijian itu kan, karena di Anthurium kita nggak tahu ya, siapa tahu ada yang keidean gitu ya ngeringin biji Anthurium gitu. Sebenarnya biji itu di Anthurium tuh seperti apa sih, bisa nggak sih dikeringin? Ini setahu saya ya, maksudnya kalau biji tanaman tuh kan tadi yang Mbak bilang ada yang recalcitrant sama ortodoks. Nah, setahu saya kalau yang ortodoks itu dia bisa ibaratnya dia tetap tumbuh di kadar air sampai 10%. Di kadar air sampai 10%. Iya. Oke, terus? Nah, itu biasanya di tanaman-tanaman pangan, palawija gitu. Oh, Nah, makanya yang kayak yang benih-benih cabe, benih-benih jagung itu kan banyak yang dijual saset. iya banyak Itu memang diproses sedemikian rupa untuk bisa dikeringin dan disimpan dalam waktu lama. Iya. Gitu. Nah, Terus? kalau setahu saya juga kalau yang Anthurium itu masuknya recalcitrant. Jadi dia nggak bisa kalau misalkan dia kadar air si biji itu rendah, itu dia nggak bisa. Jadi misal kalau mungkin ada juga yang teman-teman jualan biji ya, cuma kan dalam pengirimannya itu kan biasanya entah di moss atau di tisu atau apa gitu. Jadi dia tetap harus ada kelembapannya. Gitu. Nggak tahu ya, suatu saat ada masa depan biji Anthurium itu langka gitu ya. Bisa aja kita taruh gitu kan untuk genetika ke depannya gitu kan. Jadi Bisa mungkin aja suatu saat mungkin ada mau coba Bisa jadi. keidean gitu kan, mungkin taruh di gel dulu atau gimana ya, bisa. Oke, dari biji tadi ya, apa sih yang dibutuhin biji Anthurium itu biar sehat dan tumbuhnya bagus gitu ya? Apakah pengaruh nggak sih dari kelembapan atau mungkin media atau biji Anthurium? Kalau Anthurium tuh jatuhnya dia dormansinya itu nggak ibaratnya gampang lah. Maksudnya dia hanya butuh kelembapan, terus cahaya yang gelap. Oh, cahaya harus gelap. Cahaya gelap. Di box-box itu kalau disempil-sempilin di tanaman tuh nggak bisa. Bisa. Cahaya kan pasti. Itu kan hanya untuk dia di awal aja. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau biasanya di Mr. Bag ditaruh di mana, di bawah-bawah gitu Di aja. bawah bisa, atau diselipin-selipin kan sebenarnya itu nggak langsung kena daun. Cuman itu hanya saat dari biji ke ada daunnya. Ketika udah ada daunnya baru pindah. Kecambah. Ya, sampai dia kecambah ada daunnya.
Baru? Daun semuanya keluar, baru ntar dikasih cahaya. Oh gitu, ya 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 ya. Berarti nggak, baru kita naikin ke lampu-lampu kayak gitu ya. Kalau di bawah-bawah mah bebas aja ya, mau digelap-gelapin gitu ya. Sama Abi kadang suka ditaruh di kolong tempat tidur dia. Iya. 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 Pertumbuhannya lebih cepat nggak sih kalau semakin gelap? Untuk di awal, untuk dia ibarat itu kayak zaman kita waktu SD itu aja, kacang hijau. Kacang hijau gitu. dipakai kapas ya. Iya. Oke oke. Nah, kita pengen tahu juga nih tentang bunga anthurium ya kan. Nah kan saat masa fase vegetatif kayak gini kan. Nah tahap produktivitas apa yang diperlukan supaya pastiin bijinya tuh kuat, terus kokoh. Gini banget. Maksudnya bunga tuh tetap stay tune gitu. Kan kadang-kadang tiba-tiba gini loh Mbak ya. Karena bingung juga kenapa ini masalah, apakah ya aku nggak tahu ya. Mungkin Mas Abi atau Mbak Liani mungkin pengalaman gitu ya, apa kebanyakan tongkol ataupun kurang, I don't know. Tapi Bisa. itu bisa juga sih kalau lagi tongkol kebanyakan, lagi daunnya juga lagi tongkol kebanyakan sih maksud gue. Tongkol kebanyakan ya. Karena Numpang. biasanya daunnya kecil tuh nanti habis itu ya kan. Betul Kalau betul. kebanyakan. Numpang tongkol mungkin 2 atau di 3, 4 gitu. di juga rumah ada. maksimal berapa kalau ngeset tongkol? Berapa ya, Cok? 3, 2. Tapi habis itu dia istirahat dulu. Iya capek kan ya. Kita istirahatkan walaupun gatel kan, rasa pengen Nambah kawinin terus. lagi ya gitu ya kan. Nggak boleh. Nah, biasa pakai apa nih tipsnya? Penguatannya pakai apa? Nah, sebentar ya. Itu ya apa tadi yang Iya, pas masa pertumbuhan vegetatif ini kan. Jadi kan pasti bertongkol, itu kan ada bijinya tuh kan supaya kuat. Terus batangnya juga kalau di anthurium sih sebenarnya hampir sama dengan tanaman pada umumnya ya. Maksudnya ibarat katanya dia ketika sebelum dia nongkol, kita beri tambahan fosfat. fosfat. Apa tuh nggak ngerti. Pupuk pakai pupuk P. pupuk. Biasanya pakai pupuk apa? Oh itu macam-macam. Pokoknya Macam-macam. cari yang fosfat. Fosfatnya banyak ya. Terus Nggak banyak juga sih, maksudnya disesuaikan. ditakar. Ditakar. Ini semuanya kalau di rumah itu ditimbang, ditakar. Timbang, Iya, pakai ditambang. timbangan Ditimbang. kopi gue. Hah serius? Abi Ditimbang? Abi tuh nimbang pakai timbangan kopi. Itu semua satu tanaman ditimbang? Satu pot? Atau Oh enggak. Oh, enggak, keseluruhan. Semua Oh. harus sesuai dengan takaran. Sampai gram-gram berapa gram kan timbangan kopi tahu kan 0, lalala gram kayak gitu. Itu timbangan kopi gue di rumah. Udah nggak pernah gue pakai. nah, ini udah keracun lah. Udah keracun enggak sih? Karena Itu ada di alasannya dia apa sih belum. Mas? Kenapa harus ditakar? Oh kalau ditakar ya memang harus. Iya, wah, aku nggak tahu. Karena aku jujur, aku nggak pernah mau nakar pupuk. Ambil brek gitu. Itu kan secara nggak langsung ditakar. Iya, benar. Tapi Bener kan juga ya. benar sih takar. Cuman ya suka-suka, mau banyak mau kecil ambil ini aja gitu. Kan kadang misalnya ada kan kayak ingredientnya kan misalnya ini. Misalnya jangan banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja gitu. Tapi ya bodo amat. Seperti Z langsung gitu. Nah, sih harus ditakar. Ya memang dosis saja. Dosis. Jadi segala sesuatu yang tambahan itu kan harus sesuai dengan dosisnya supaya nggak berlebih dan nggak juga kurang. Oh, berarti Gitu. kalau berlebihan juga nggak baik. Ya. Oke. Terus kalau udah Lebih baik kekurangan? muncul, Lebih baik kekurangan atau kelebihan? lebih baik tepat dosis. Pertanyaan jebakan. Harus pas dosisnya. Oke. Nah kalau udah bertongkol, kita ganti ke fokusnya ke kaliumnya, Ke kaliumnya. Tambahan lagi pupuknya. Itu kita taruh di medianya atau kita taruh di bawah medianya atau di atasnya aja gitu? tergantung pakai pupuk apa. Kalau memang dia ditabur, ya ditabur atau dikocor. Kalau dia spray, ya dispray. Oh, oke.
Semuanya pupuk aman lah ya. Ya. Mau di spray, mau di tanah tuh aman ya. Asal Aman atau enggak tergantung. tidak berlebihan. Iya. Iya, oke. Note ya teman-teman, nggak boleh kasih berlebihan. Tergendut. Enggak. Nggak boleh berlebihan gitu ya. Oke, nih aku pengen tahu, Mas, kan anthurium itu kan ada autogami atau alogami. Nah, pernah dengar nggak sih? Gini, kan pupuk kayak misalnya Clarinervium. Clarinervium itu dia ngeserbukinnya sendiri gitu, jadi sendiri. Pernah dengar nggak? Clarinervium doang. Iya, Clarinervium itu bisa jadi sendiri. Ini bijinya. Kalau yang lain kan harus di cross. Enggak sih, setahu gue enggak tahu sih, enggak tahu gue. Tahu? Nggak. Enggak. Jadi ini penjelasannya. Autogami itu kan penyerbukan sendiri terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang sama atau bunga. Selfing kan berarti. Iya. Geitonogami penyerbukan tetangga. Iya. Ya, terus alogami penyerbukan silang. Kalau selfing cuma bisa di Clarinervium. Aku nggak tahu, tapi Clarinervium itu kalau kita udah basah kita seru gini jadi. I don't know. Cobain deh. Kamu udah pernah coba nggak jadi kayak gitu? Gimana? Di anthurium lain Udah. selain clari nggak jadi. Nggak jadi. Nggak tahu kenapa. Kalau clari selalu jadi. Kita nggak pernah ngilangin clari sih ya. Jadi nggak tahu ya. Maksudnya tidak berkapasitas menjawab itu. Oke. Nah, next ya. Nah, sekarang kita gimana cara indukan anthurium itu tidak drop pas habis masa panen. Apa sih? Jangan diselangin lagi, Sa. Biar dia istirahat ya nggak sih? Oh iya. Atau nutrisinya kali kurang. Bisa nggak sih? Nutrisinya kurang? Ya, kalau di kita sih kalau emang dia udah misalkan beberapa kali panen, pasti kita istirahatin dulu sih. Oh gitu. Jangan Jadi di cross apapun, biar dia numbuh daun gitu. Iya, biar dia sehat lagi, habis itu bisa jadi kita silangin lagi gitu, kan. Jangan sampai, karena pernah ya, kita juga pernah gitu, sering dipanen, sering disilangin, dipanen ya habis itu dia ngedrop gitu. Juga pernah. Sampai die? Enggak. Oh, kecil aja Ya, semuanya. kecil aja. Enggak die. Ditukar. Kita ambil misalkan habis jadi bijinya tuh, terus ada tongkol lagi, paling kalau sekiranya kita lihat, kayaknya dia walaupun udah dipupuk, udah waktunya istirahat gitu, paling kita ambil polennya aja, habis itu kita potong lagi. Solusinya itu ya, biar nggak drop, nanti kita istirahat daripada dia tetap mau berkarya ceritanya ya kan. Jadi kita solusinya ambil serbuknya aja lah ya, gitu ya. Oke. Teman-teman tuh bisa ya ngikutin caranya Mas Abi, Mister. Kalau misalnya mau istirahat ya nggak harus potong tongkol gitu ya kan, jadi harus penyerbukan jadi solusi. Oke, sekarang ganti ke tema lain. Tentang hama apa aja sih, ada nggak sih di selama perawatan di Ya, ada dong, apa pasti dong ada. apa biasanya? Macam Trips pasti ada, Trips, siput, terus keong, yang putih-putih itu apa tuh? kutu kebul, apa lagi ya, ulet. ulet masuk dari mana? Ada aja kadang. Kalau yang di dalam greenhouse sih jarang ya. Oh iya, jarang. Cuma kan ini kan bahasnya anthurium, Iya. pasti ada. Iya. Seringnya mah ini ya spider mite ya. Ih, serem banget sih itu. Oke. Dulu kan pernah ya. Enggak deh. Aku nanya, hama itu ini nggak sih tergantung musim nggak sih di Indonesia? Iya sih. Nggak tahu.
Ada musim nggak sih? Aku jujur aku nggak tahu. Cuman ya kalau pas musim banyaknya Maret. Panas ya. Maret tuh nongol tuh lagi panas. Iya kan? Benar Sama ya? lagi musim-musim peralihan gitu Iya iya juga benar. sering banyak ada-ada aja deh. Ada aja Kayak ya. sekarang nih contoh nih, terus kan tar hujan, tar Iya. panas, Iya. tar hujan, tar panas lagi. Pancaroba. Iya, pancaroba. Wajar. Itu ngaruh ya kayaknya ke hama ya. Di rumah apa biasanya hama yang biasa kena nih penyakit biasanya? Ya itu tadi. Trips aja. Trips. Di rumah ada ini nggak sih yang kayak semut-semut telur-telur gitu? Ada semut telur. Jadi telur-telur gitu di daun dibawa dengan semut. Nggak pernah ya? Hebat. Saya banyak. Itu susah banget, lengket banget. Apalagi udah mau polen. Suka banget kan? Dia kan karena gula kan. Dia naik ke atas terus banyak banget nempel. Jadi lengket gitu. Kayak cangkang gitu. Jadi kalau mau dipites, aku sih pakai alkohol aja, rek langsung semuanya. Di mana itu? Di batangnya, di daunnya. Oh gitu. Makanya itu kalau saya sih itu masalahnya. Kayak cangkang. Kalau di sini mungkin perawatan Di belakang daun, depan daun. dua-duanya. Oh ya. Nanti dia aku kasih lihat di itu merinding kalau lihat ya. Oke, ini kan pernah pernah ini nggak sih kayak tanaman Ekuador kan pernah dulu ya masuk ke Ekuador itu tanaman dari luar ke Indonesia itu Klaim. aklim ya pastinya aklim. Ada nggak sih hamanya? Maksudnya hama virus, kita kan nggak tahu ya hama atau virus atau nggak tahu, pernah lihat nggak sih dari luar gitu masuk ke apalah jangan Ekuador, mungkin dari tanaman yang Baliantin pernah beli gitu, ada nggak sih hama yang tiba-tiba ini dari sini nih, nggak pernah. Karena kalau sekarang karena aku indoor, jadi sebelum tanaman masuk pasti ibaratnya kayak karantin dulu gitu di luar. Nggak langsung. Jadi nggak pernah kelihatan ya? Nggak langsung masuk Iya, ke iya. dalam, pasti di treatment dulu sama dia. Kayak berapa lama baru dimasukin. Iya sih Gitu. kalau masuk kayak gini kan udah nggak Kalau ada. udah di dalam Oke. Apa ya? Kalau anthurium itu pernah dorman nggak sih di sini? Ada nggak sih tanaman dorman? Pernah ngalamin nggak? ada waktu baru beli tanaman misalkan dari mana gitu ya, Cong, kalau nggak salah ya. Emang agak lama ya? Nggak ya? Anthurium bisa dorman. Bisa. 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 Tahu Aku dari pernah. Nggak tunggu. Diam aja. Itu kalau di rumah aku nggak ngerti sih. Emang kalau secara ilmiah emang bisa nggak sih dorman? Setahu saya sih kalau anthurium udah jadi satu individu gitu, itu nggak bisa dorman. Jadi Karena fase apa? dorman tuh kan biasanya lebih ke dormansi itu lebih ke arah biji kan, Ke apa? ke arah biji Arah atau benih. biji atau benih? Oke. Jadi setiap biji tanaman itu ada dormansinya sendiri. Jadi di mana dia tetap viable atau tetap hidup di kondisi tertentu, atau daya tumbuh dia tuh seberapa sih gitu. Dulu saya pernah kayak Ini mau nanya nih. Ya mau kita diskusi jadinya. Jadi diskusi. apa ya dulu namanya? Apa? Dulu waktu saya kuliah ada namanya pernah praktikum tuh namanya biji saga. Biji saga. Jadi dia jadi dia kan dormansinya, jadi cara dia kita mecah dormansinya dia itu dengan cara ngamplas bijinya. Ngampas biji. Ngamplas bijinya. Nggak ngerti, baru tahu ini. Terus biji Jadi- apa itu? Saga. Biji saga. Saya juga gedenya kayak apa waktu itu juga nggak tahu ya. Pokoknya namanya di situ biji saga aja. Terus diamplas. Ada yang diamplas, ada yang enggak. Jadi ketika sudah diamplas itu dia daya tumbuhnya Kayak gini nih, akan lebih baik. Oh, ini. Ya tahu ini yang biji-biji Iya. dulu. Pete-pete. Iya. Bukan, dulu juga jadi main-mainan itu loh. Bukan, ini udah gede lagi mbak, yang pletek-pletek itu kan zaman dulu. Ini Iya, gede lagi. aku di kampung pernah lihat ini jadi mainan. Iya. Jadi tumbuhan yang bisa di ornamen ditempel-tempel itu kan. Nah, oke. Terus Gitu. Nah,
terus si ibaratnya kita mecah dormansinya dia. Mm-mm. Nah, kalau di alam mungkin kan karena kita kan budidaya nih. Mm-mm. Jadi misalkan mau nanam biji saga, terus caranya gimana biar cepet tumbuh? Nah, itu diamplas. Kalau di alam mungkin dia nunggu dulu sampai lapuk Ya. kulit bijinya sampai itu baru dia akan tumbuh. Oh. Jadi dormansi setahu saya itu lebih ke arah biji. Oh, ke biji ya. Nah kalau misalkan kok tanaman udah ada akarnya, ada daunnya, semua udah iya. lengkap, udah bisa produksi fitohormon sendiri, kok tapi nggak tumbuh? Iya, itu kenapa sih? Berarti ada nggak entah itu dari lingkungan atau enggak ada nggak seimbangan hormonnya. Oh, gitu. Iya, jadi emang kalau dibilang kalau dorman tuh mostly tuh kalau lagi winter gitu-gitu. Iya, kalau di luar negeri iya, kalau kita kan tropis ya kan. Oh, dorman, gue bilang, ya dia bilang itu lagi fase dorman tuh katanya. Oh iya, ya udah kita ikut-ikut aja kan karena nggak tahu dari apa namanya, ya di info-info lah seperti itu. Oh, ternyata mungkin kasih treatment kali ya, Iya betul. biar dia. Atau bahkan over treatment. Oh, bisa Itu juga kan seperti itu. ketidakseimbangan kan, Iya, entah itu dari ketidakseimbangan. lingkungan atau dari manajemennya gitu. Bisa jadi karena over treatment juga, salah treatment lah istilahnya. Oke. Nah, tadi kan bilang ya, Mbak, sebelum masuk, masuk tanaman ke greenhouse kayak gini kan wajib untuk apa ya? Diobatin lah, ya kan? Diobatin. Biasanya pakai apa aja? Ya, Iya. sebenarnya bukan diobatin ya. Kalau diobatin kan itu tanaman yang sakit. Iya. Ini untuk Treatment. treatment dia biar lebih tahan aja. Atau misalkan ya kita buat jaga-jaga lah. Iya, Kita kan iya. nggak tahu ya. Walaupun misalkan kita impor dari luar, itu kan sebenarnya ada dinas karantinanya. Mungkin teman-teman saya juga ada beberapa yang di sana harusnya sudah dicek sama mereka yang lebih ahli dari saya. Yang sudah memfilter semua tanaman yang masuk. Oh. Gitu. Harusnya. Kan ini kan lagi ngomong harusnya. harusnya gitu loh. Iya, oke lah. Berarti nanti kita coba ya. Kemarin sih aku bilang pas dorman tuh kalau dulu zaman dulu pas covid kan kayak Pak Hans tuh sering live kan bilang caranya dorman pakai apa? Pakai Sprite. Aku coba. Pakai Sprite. Itu karena dia ngerangsang katanya. Cuman ya pengalaman aku ya tumbuh. Karena bener diem aja gitu, tanaman udah tahu-tahu diem gitu aja, nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Ya, Biasanya kalau dorman tuh paling kalau emang pengen treatment ya, palingan ya kasih sitokinin. Misal kayak BAP, mungkin kayak pernah lihat obat tetes BAP buat Nggak tahu. Nggak, gue nggak tahu. Nggak tahu apa gitu. Kan banyak lah di Shopee, di Tokped tuh ada lah orang jual gitu. BAP tetesan gitu. Itu emang buat Itu buat numbuh tunas baru. Gitu. Cuman jangan kebanyakan, nanti tunasnya banyak. Jadi ngumpul nggak gitu tetap banyak itu. ya? Makanya tadi kan kalau ada problem tuh bisa jadi memang lingkungan atau kurang treatment atau over treatment. Oke, sekarang treatment biasanya pengen tahu nih, ada treatment khusus misalnya sebulan. Treatment tuh ngapain aja sih di Mr. Bed? Treatment pupuk ke kapan waktunya? Treatment pestisida, fungisida, itu kan pasti ada jadwalnya ya? Ada. Nah, boleh dong sharing teman-teman, mungkin nggak ada yang tahu cara ngerawat anturium. Ya sebenarnya itu bukan cara merawat anturium ya. Itu jadi setiap kita pembudidaya kan pasti ada caranya sendiri gitu. Oke. Jadi kalau caranya saya ya misalkan ada pemupukan misal seminggu sekali. Terus pestisida atau fungisida kalau dibutuhkan. Oh gitu, nggak harus rutin ya, udah bersih ya pas masuk juga kan, jadi nggak terlalu banyak. Kita menghindari ini aja sih, maksudnya biar ibarat kata kita mau menyembuhkan atau malah mau menghindari, cuman malah
efeknya malah malah mematikan buat tanaman gitu. Karena yang tadi saya bilang jadi over treatment atau Over kurang treatment. treatment. Oke. Ya, benar-benar. Oke, sekarang tadi kan udah fungi ya, udah pestisida juga ya. Nah, tadi kan udah sekilas mau pestisida, mau fungisida, berarti ada takarannya juga ya. Berarti benar ya? Ada Lebih baik ada dosisnya. pas. Lebih baik pas. Jadi kalau di pertanian kan ada saya inget-inget dulu ya. Tepat guna, Tepat tepat guna. waktu, Ya, sama tepat dosis. oke. Jadi Tepat kalau guna. kalau tiga itu salah satu miss, ya bisa jadi malah ada problem. Oh, oke. Jadi tepat guna, misalkan contohnya kita mau ngatasin apa, Hmm. ya harusnya pakai misalkan bahan aktif apa atau produk apa yang harus tepat guna. Oh, ya, Terus ya, tepat ya. dosis ya itu tadi yang takaran tadi itu harus tepat. Habis itu tepat waktu. Misalkan dia lagi sakit banget terus malah disemprot itu, itu dosisnya udah tepat, terus gunanya udah tepat, ya waktunya nggak tepat juga bisa jadi masalah. Itu ya. Jadi ada tiga, yang gampangnya tiga tepat guna itu. Suka-suka saya aja mau kapan mau ini waktu udah tepat besok aja lah atau susah juga ya emang harus tepat semuanya gitu ya. Oke, sekarang kita pupuk mah udah lah ya. Manfaatan air di sini air bagus nggak? Bagus Maksudnya apa enggak tuh gimana? pH-nya ataupun kejernihannya kita nggak tahu ya, ini sumur airnya jernihnya tuh misalnya bekas sawah kah atau apa. Jujur kalau di tempat saya mah nggak bagus airnya, kuning, berbau gitu, jadi mau nggak mau emang harus saya setting gitu. Oh, pakai filter gitu. Aku pakai RO. Iya, mau nggak mau jelek daripada ngaruh ke daun. Kalau sini kan yang pernah saya ukur airnya kalau pH 6,8. 6,8 lumayan dong. Iya. Cakep. Hampir netral kan. Iya. Kalau untuk kandungan sendiri kita nggak pernah ngecek di lab. Tapi untuk ini oke lah ya. Karena hemat loh nggak usah pakai RO. Iya. Kenapa? ya itu maksudnya misal Mbak pakai RO karena apa sebelumnya? Karena pertama airnya terlalu banyak mineral. Ya. Enggak, awalnya itu kalau di rumah aku itu emang airnya kuning, ya kan, kuning berbau. Nah, Air sumur. iya, ya nggak Apa tahu aku air pump? ya kan, nyedot aja. Nah gitu, aku kasih filter yang segede gini. Nah, tapi efeknya apa? Mungkin nggak tahu ya. Itu kan pakai dia pakai arang juga ya kayaknya, arang aktif kayak gitu. Nah, sudah disemprot tapi ke daun agak putih-putih. Berarti kebanyakan mineral kan? Ya itu maksud saya, kalau tahu mau cara satu-satunya untuk tahu air itu bagus atau enggak buat tanaman kan harus uji lab. Nah, Misal kalau pakai TDS doang angkanya tinggi. Nah itu kandungannya apa kan kita nggak tahu. iya kita nggak tahu. Nah, udah gitu aku beli lagi filter tambahan lagi, dipakai RO. Nah, sekarang udah lihat TDS-nya hampir segitu juga. Ke tanaman juga bagus. Pakai RO TDS-nya berapa angkanya? Berapa tadi? 6 ya? Itu pH. Oh, pH. Aku nggak tahu, pokoknya hampir buat diminum juga oke gitu. Cuman ya listrik ya, Wak. Lumayan gitu. Terus karena kan nyedot air terus gitu ya, mau nggak mau emang agak pricey. Habis dari situ sih ada yang bilang, lu kalau misalnya mau nyiram lagi ditambah pupuk dan lain-lain, terus ukur pH lagi. Iya. Aku bilang, ribet banget tuh, aku siram aja gitu. Jadi kalau dari saya pribadi pengen tahu sih seefek itukah air gitu untuk tanaman? Air apa pH? Ya air ya yang bagus gitu ya. Yang menurut saya ya, yang paling penting buat air tuh yaitu pertama pH. Karena itu kan core of the core ya, maksudnya kita setiap hari nyiram itu, kita mupuk menyiram itu gitu. Kita harus tahu pH-nya berapa. Terus kalau yang kandungan mineral itu menurut saya misalkan cara pertama mungkin pakai TDS dulu ya.
Maksudnya misalkan di TDS-nya kebacanya oh ini 1.000 atau lebih dari 500 lah. Nah itu menurut saya harus kita cek ke lab. Terus itu dia kandungannya apa di dalamnya, apakah ada timbal, logam berbahaya ataupun apapun itu. Apalagi, Sebaiknya tuh apalagi air kuning ya. iya, apalagi air pump itu jangan, menurut saya jangan dipakai air pump. Di Bekasi airnya apa sih, Pap? Kalau di rumah itu kan yang di Galaxy itu kalau TDS-nya kan hanya nggak nyampe 100 lah, 80 itu alhamdulillah. Kalau di Galaxy itu airnya udah Bagus. 80 terus pH-nya sekitar 6,5 lah itu, dan itu udah bagus lah buat tanaman gitu. Enak ya sih ya. Nah, makanya ya tiap tempat beda-beda guys, ya kan. Oke. Sekarang tadi kan ke air, sekarang kita ngomongin ke media tanam. Mbak suka nge-repotting atau meracik-racik sendiri? Aku suka motong, suka repotting. Yang racik media dia. Oke, ngeracik media Mas Abi juga. Iya dong. Emang ngulik dulu nggak atau emang sudah tahu kadarnya? Ya dia ngulik lah, trial media udah berkali-kali. Sampai sekarang juga kita masih suka trial terus. Iya. Apa sih evaluasinya biasanya? Evaluasinya apa? Misalnya tanamannya nggak tumbuh gimana? Kalau di misalnya evaluasi. Ya ini ya, maksudnya kayak kalau media tanam itu kan sebenarnya apa yang cocok di kita belum tentu cocok di tempat lain. Betul, setuju kalau itu mah. Jadi sebelum saya ngomong banyak tuh, jadi saya mau sampaikan bahwa yang saya omongin tuh hanya ibaratnya kita pakai di Mr. Breed. Ya, ini Mr. Breed sendiri di pun, Mr. Breed aja. Mr. Breed sendiri pun yang di Galaxy dengan yang di sini beda. Karena Ya, lingkungannya juga berbeda. Gitu. Iya. Jadi nggak ada tuh yang namanya media tanam yang benar ini benar. komposisinya ini nggak ada. Yang ada itu media tanam yang sesuai dengan teman-teman. Maksudnya sesuai dengan. Cuman Mas Abi evaluasi nggak? Misalnya apa? Kayak ini kan Mas Abi udah bilang. Berarti Mas Abi sudah menyimpulkan di sini beda, di sana beda, ya. Berarti kan sudah evaluasi nih. Lihatnya dari mana, pertumbuhan tanaman kah ataupun apa? Oh, sebelum tes media, memang udah harus disimpulkan bahwa di setiap tempat pasti beda. Oh, karena kelembabannya bukan beda. dites dulu nih tanaman taruh di sini ternyata kurang cocok nih. Oh iya, kalau trial kita ya trial maksudnya. Sampai sekarang pun masih gitu. Masih ya. Karena kan harus terus lebih baik. Iya. Ini kalau banyak gimana? Maksudnya nggak terlalu pricey gitu? Oh itu makanya. Baru ngomong-ngomong kayak misalkan dulu kita pakai bahan-bahan yang agak-agak pricey. Contoh misalkan kanuma gitu ya. Kanuma itu kan mahal ya. Kalau sekarang kita lagi nyoba gimana caranya bisa nggak pakai. Kita udah nggak pakai ya, Cong. Nggak pakai kanuma ya. Udah nggak pakai kanuma lagi. Nggak tahu pakai apa. Kalau mau nanya ke gue juga nggak tahu. Tahu sih. Iya. Garis besarnya tahu, cuman detail dosisnya, rasionya, komposisi. Rasionya aku nggak tahu. Kayak even Oh iya. Media silveran sama media hitaman juga beda. Oh. Iya, sampai dianalisis ya. Ini. Oke. Kira-kira nih, bolehlah kasih bocoran. Walaupun emang tiap tempat beda-beda. Apa sih media apa yang cocok ya secara umum lah. Apapun yang bisa didapat buat teman-teman, minimal simpelnya media yang cocok dengan anthurium itu apa? Simpelnya aja orang bisa dapat, dan itu media cuma ada itu aja, nggak usah pakai kanuma dan lain-lain. Ini kalau secara umum ya, maksudnya kalau secara umum kan ada teorinya tuh
ada CN ratio namanya, ada KTK, kapasitas tukar kation, ada pH. Ada Udah pH. sebenarnya 3 itu aja. 3 kuncinya itu. Kuncinya itu. Oke, pH menentukan pH, KTK, sama apa KTK? kapasitas tukar kation namanya. Oke. Gitu. Itu kapasitas tukar gue juga nggak tahu ya. apa guys, aku gak tahu kalau gak ditanya. Iya, jadi Apa coba dikasih pengertian itu buat teman-teman. ibaratnya tuh kalau media itu bukan hanya poros nih, ya, blenyek nih, gitu. Airnya ngalir bagus nih. Gitu. Iya, itu benar. Itu secara struktur juga harus dilihat. Cuman yang paling penting tuh ada CN ratio, kapasitas tukar kation, sama pH. Kuncinya di 3 itu. Cuman untuk membuat atau berkarya dengan 3 itu, memang saya pun sampai sekarang masih terus belajar. Belajar ya. Tuh. Iya sih, masih ngutik ini pakai apa nggak cocok, ganti lagi ya kan. Ngaruh nggak sih metan sama tanaman akar gendut sama akar serabut? Akar gendut tuh gimana? Lari Iya. ada yang serabut, HU apa? Aku belum pernah. Gendut ya kan, yang gemuk-gemuk tuh. Yang gede-gede itu apa? Ya tanaman yang besar-besar begitu kan, gede-gede tuh juga. Kalau FSG ini kan serabut kecil-kecil, ngaruh nggak sih ke media? Bisa juga gede-gede, tergantung sih. Nggak, misalnya nih kayak cenah mah Clarinervium teh kudu pakai metan. Enggak, tanah cenah. Ya, aku nggak tahu ya, namanya juga orangnya tiap daerah beda-beda gitu kan. Yang gede-gede tuh jangan kasih yang tahu poros katanya. Ada pakainya tanah aja, tapi ya emang jarang siram gitu. Kamu kalorinya pakai tanah? Apa? Kalori kamu? Clari enggak. Enggak kan? Cuman pertumbuhannya beda sama yang di rumah Bandung gitu ya. Di rumah Bandung kan jadul banget gitu, pakai tanah yang ada kompos dan lain-lain, udah hidup bagus. Ya beda lagi, karena menurut saya sih Clari itu susah menurut saya. Jadi ya balik lagi, nggak ngaruh, nggak tahu ya, makanya aku tanya yang orang pertanian, ngaruh nggak sih? Enggak ya ternyata. Ya akan kembali ke sebenarnya 3 itu tadi sama jenis tanaman. Jenis tanaman ya, Ya. termasuk ya. Oke, apa ya tadi syarat media tanam anthurium itu komposisinya tadi kan yang 3. Nah, kita ngomongin soal aerasi dan drainasenya yang baik dan lancar. Ya, itu ngaruh di pot kah atau pot mah emang ininya ya, wadahnya. Di medianya di bawahnya kita kasih arang kah, batu kah, atau bagaimana? Media anthurium yang bagus, seporos apakah? Ya intinya yang saya bilang tadi 3 itu tadi. 3 itu aja. Apa? Karena kalau yang pot tadi kan ibaratnya kenapa kita bolongin kan lebih ke arah oksigen. Oksigen, Supaya si akar O2-nya dapat masuk oksigen ya. kan. Sebenarnya menurut saya kalau misalkan bawahnya malah dikasih sesuatu tuh, di antara 2 bahan itu tuh sebenarnya dia malah lebih basah di situ. Di mananya? Di bawah Di ini? paling bawah situ. Oke. Buat nyimpen air kayak gitu kali? Terus? Jadi ya ini menurut saya pribadi ya. Maksudnya kalau misalkan dikasih styrofoam dulu atau batu dulu, itu di bagian bawahnya itu malah akan ngumpul air di situ. Jadi karena 2 bahan yang berbeda kan itu. Nah, menurut saya itu malah nggak efektif. Menurut saya. Nggak efektif ya? Cuman ya ini akan kembali lagi kalau itu kan experience aku misalkan. Mungkin kalau teman-teman bisa kok dengan cara seperti itu gitu ya tetap pakai cara teman-teman yang biasa. Maksudnya yang sudah berhasil teman-teman lakuin gitu. Aku tidak itu salah, ini benar, aku benar dan dia salah, enggak. Gitu. Ya, benar-benar sih. Emang harus, ya kita nggak tahu ya poros
di bawah pengen ini juga ngehemat metan mungkin ada di bawahnya dikasih styrofoam yang banyak gitu ya. Oke, tadi kita pH yang baik buat tanaman berapa sih? Kalau Anturium. kalau di Anturium sendiri pH tanah itu kalau dari literatur yang saya baca 5,5 sampai 6,5 yang bagus. ya. Oh, oke. Khusus Anturium ya? Ya, betul. Oke. Terus ada nggak sih gimana cara ngukur medianya itu kapan sih asam gitu ya gitu pas ciri-cirinya tuh kayak apa biasanya? Jadi akan kembali lagi ya, misalkan nih kita bahas pH media. Terus aku bilang yang bagus tuh 5,5 sampai 6,5 gitu. Terus nanti mungkin Mbak Mos atau teman-teman, oh enggak, aku ada yang pakai 7 atau pakai apa gitu. Ini akan kembali lagi ke sistemnya teman-teman lagi. Tuh, maksudnya cara merawat teman-teman dengan saya kan berbeda. Betul. Gitu. Bisa jadi yang teman-teman ada orang yang itunya 7, pH-nya 7 misalkan. Cuman dia misalkan nyemprot pupuk seminggu 3 kali. Itu kan otomatis semakin dipupuk Makin pH-nya akan asam ya? akan terus mengasam. Jadi ada titik di mana pH dia optimal. Gitu. Cuman ada lagi teman-teman, gua pakai pH 7 malah kurang tuh gitu. Bisa jadi karena ya perawatannya kan beda. Iya, betul. Maksudnya yang penting itu kalau dari terkait pH tuh disesuaikan dengan cara merawatnya gimana. Jadi kalau yang udah bagus, udah punya patokan sendiri ya pertahanin aja gitu. Jadi nggak usah terlalu apa namanya terpatok bahwa harus 5,5 sampai 6,5 gitu. Pokoknya yang udah berhasil teman-teman lakuin ya keep doing it gitu. Oke. Nih, ini satu kali pertanyaan buat Mas Abi nih ya. Ada titipan pertanyaan dari temennya sendiri. Siapa tuh? Mas Faris. Oke. Kok bisa kenal Faris? Gara-gara main itu tili-tili. Apa itu tili-tili? Tilansia. Oh. Tili. Ya kan, dia live malam-malam gitu. Terus kita ngobrol nyambung gara-gara main reptil. Ya aku kan dulu pelihara gecko Madagaskar. Oh, itu yang tadi saya bilang terinspirasi sama itu ya? Dia. Iya, karena saya dulu suka ke kosannya. Halo Faris kalau nonton. Ya, maksudnya dia sering ngobrol, sering ngomongin tentang hewan. Tapi sekarang udah enggak juga kan dia ya. Dia ahlinya. Dia ahlinya. Iya, kau bilang reptil itu nggak semua orang bisa loh tangannya. Ya, ternyata aku juga mati terus reptil. Kayaknya aku nggak bakat di reptil. Aku kayaknya di amfibi aja. Udah di amfibi aja dah, nggak usah main-main yang lain dah. Reptil udah berkali-kali ganti udah. Ya sudahlah. Oke nih ya. Pertanyaannya buat Abi. Kapan mau jadi pemulia murni ya? Pertanyaan. Tanya sama Abi kapan mau jadi pemulia murni, katanya mau belajar. Terakhir kontak sama aku mau belajar. Terakhir kontak kapan? Kita berapa tahun yang lalu kok? Zaman Ya salam lah Zaman dari kuliah kali ya? Iya, salam ya katanya ya. Ini tips salam ke Waalaikumsalam. ke Kawungaten ya, Cilacap enggak katanya. Oke, sekarang tips lah buat teman-teman pengen belanja dari luar negeri deh. Mbak Lianin udah sering nih belanja tanaman dari luar negeri. Apa sih yang tipsnya udah sampai ini aklimasi kah atau cari yang aneh kah atau harga yang budget kah? Ada tips nggak sih Mbak sendiri kalau beli tanaman di luar? Salah satunya buat materi ya. yang pasti itu yang pertama kalian harus suka dulu sih. Suka. Yang kedua ada budgetnya. Ada budgetnya. Sesuai budget. Ya, oke. Sesuai budget. Ada tanaman yang aku suka, cuman budgetnya wow, waktu itu ya udah aku mundur, enggak dong. Apa? Boleh tahu nggak? Itu ada FTG Far waktu itu. FTG Far, FTG. Mahal banget ya. Yoi. Harganya berapa ratus juta gitu. Iya weh. Aku mundur teratur. Ya udah aku lihat aja, aku foto aja gitu. Oke. Sebenarnya itu bukan, ini berlaku untuk kalian kalau mau beli tanaman sih, yang penting kan kalian suka dulu apapun formnya.
ID-nya perlu nggak sih? apapun ID-nya. Penting nggak sih ID menurut Mbak? Yang penting suka. Oh, Aku suka. kadang ih cakep ID-nya apa, ya udah gue beli aja karena aku suka. Walaupun no ID. Yang penting sih kamu suka, karena kan kalau kamu suka mau itu harganya mahal kek, mau harganya murah kek Pasti gitu. dibeli ya. Kalian pasti akan menyukainya kalau lo suka, lo Usaha akan ada merawat dengan effortnya ya, effortnya untuk tanaman itu. Maksudnya untuk beli tanaman itu gimana caranya, pasti gue suka nih, pasti cari tanaman itu kan kayak gitu. iya. Tapi itu iya misalkan lo punya tanaman impian. Kadang-kadang aku juga misalkan kalau lagi di luar atau di sini pun temenku ada yang jual tanaman misalkan apalah no ID tapi emang aku suka, ya udah gue beli, misalkan harga cuma 300.000 gitu ya ibaratnya ya teman-teman, ya udah gue beli juga, yang penting kan suka Ya. Oke, wishlist tanaman 3 aja Mbak Liantin. Misalnya harus punya wishlist lah. lagi nggak ada wishlist nih. Ih, lama banget gak ada wishlist. Beneran. Gak ada lagi, udah ada kali semuanya. Udah terpenuhi maksudnya. Sekarang lagi suka apa? Tanaman apa? Jenis apa? Ya masih teman lagi. Hitam. Coklat, itu ada coklat. Iya ada coklat, ini baru belum lama. Apa ya wishlist? Masa nggak ada Apa ya sih? Cong? Nggak ada sih. Mas Abi lah, Biasanya apa? dia harus lihat dulu atau diracunin orang dulu. Oh gitu. Enggak Ya kan sih. dari NSE apa gitu kan. Jarang dia udah sebelum udah wish, oh gue pengen ini, jangan, harus lihat dulu. Iya. Sekarang ini aku lagi jarang buka-buka Instagram juga. Apa Lagi- kayak Dreamweaver kayak apa Straply Stripey, Dreamweaver, Apa? enggak, apa? Memoria, Tim Anderson, ada. Itu udah ada semuanya. Apa ya, Cong? Bingung nih teman-teman kalau ditanya wishlist. Iya kan, siapa tahu inspirasi dan teman-teman. Wih, gila, gue juga itu ternyata wishlistnya sama. Aku sering sih kayak bahas-bahas nih, misalkan lagi lihat Instagram gini, cakep cepret kirim Adit misalkan atau ke Mas Teguh gitu. Cakep ya, ya udah. Jadi saling ngeracunin tapi oh ya udah. iya. Harus lihat langsung kayaknya ya. Iya, tapi nanti ketika kita lagi di pameran juga akhirnya jajan-jajan juga ya, Say. Karena udah ngeliat barangnya, paling ngeliat langsung, ih bagus ya, beli gitu. Ya, oke. Mas Abi, apa dong? Pastilah nggak mungkin, guys lebih sering scroll kayaknya. Sama ya, kita lagi nggak. Nggak ada. Nggak ada wishlist. Luar biasa nggak ada wishlist guys. Ya siapa tahu kan mau beli apa gitu nitip, pengen yang NSE atau yang sekarang gila ya, kemana aku udah habis dari Jogja gitu. Pusing lihat koleksinya. Apa? Gak pernah ada gitu ya. Ya macam-macam Strappy yang gini gitulah. Yang di Mas Adi. Coklat juga ada dari ribuan ya kan. Ya udahlah. Kita senang aja ngeliat teman-teman punya wishlistnya terpenuhi gitu kan. Punya nggak usah punya. Apa ya? Nggak tahu ya, kenapa ya kita nggak punya wishlist ya? Harus punya dong. Ya ada lah. Ada ya, tapi harus lihat langsung kayaknya. Nah, dari tadi sih. Oke lah, paling ada tips nggak sih biar teman-teman nggak bosan di Anturium? Harus harus gemas-gemas, ada nggak sih tips buat teman-teman biar nggak bosan tetap stay di Anturium? Kalau itu hobi ya, biasanya sih bosannya jarang. Oke. Kalau itu hobi kamu ya. Tapi kan manusia kan pasti ada titik bosannya juga. Pasti ya harus cari. Manusiawi juga gitu ya teman-teman, kalau kalian lagi bosen gitu. Jadi sangat manusiawi. Jadi kalau aku lagi gitu jarang sih, mostly jarang. Tapi mungkin aku lebih membagi waktu aku personal ya lebih membagi waktu misalkan ke olahraga, ke kegiatan yang lain gitu. Itu sebagai penghobi. Tapi kalau kita berdua sebagai pebisnis, lo lagi di bisnis ini nggak boleh bosen lah. Iya, harus jalan terus ya. Nggak boleh bosen lah. Harus konsisten. Hah? Udah kerjaan. Ya kerjaan. Iya kan, jadi kerjaan. Ya, dan harus konsisten. Aku tuh misalnya
main dulu kita ke Pelati, main dulu lah kita ke Alokasi gitu. Oh ya itu bisa juga Ya, Kak. maksudnya Kalau kamu membeli, mau, so far sih aku belum sih, belum masih ya. di Apalagi sekarang Anturium. hybrid makin lucu-lucu ya kayaknya. Di ya. cross makin aneh-aneh gitu kan, Iya, makin betul. seneng nggak sih? Aku tuh mau cerita kamu dulu aku pernah lagi main ke tempatnya Om Chandra. Mm-mm. Halo Om, kalau lagi nonton ya. Halo. Dulu tuh Om Chandra, aku pernah nanya tips kunci, tips sukses di bisnis. Mm-mm. Waktu aku nanya di Anturium apa enggak ya, aku lupa. Tips suksesnya gimana sih Om? Ada 3. 1 konsisten, 2 konsisten, 3 konsisten. Konsisten. Iya. Iya. Iya benar. Jadi Benar-benar. ya apalagi ini kalau kita berdua udah menjalani ini sebagai bisnis, ya memang kuncinya konsisten. Sebagai penghobi ya kalau lagi bosan ya udah gitu. Cuma kalau kerjaan kita ini nggak boleh, lu harus tetap Harus konsisten. jalan terus Iya, ya. Iya. gitu. Dari Mas Abi? Apa dong? Ya sama sih, maksudnya kayak Main reptil ya, main cacing. jadi kalau cara ngilangin bosan kita ya lebih ke arah mungkin kalau teman-teman ya lagi kerja terus bosan ya paling ya gimana sih kayak ya liburan atau apa gitu. Ya. Kayak temen-temen sewajarnya kalau Sewajarnya kalau lagi capek kerja kan Iya, ya udah iya. gitu. Cuman kita biasa gantian kalau saya lagi liburan misal seminggu berarti Mbak Liantin di GH atau Gantian kebalikan. ya. Nah, Kayak shift kerja lah ya. Cuti ganti-gantian kita ya. kan cuma berdua doang. Semangat terus. Kakak. Ya mudah-mudahan terus konsisten lah, ya kan? Iya. Kapan lagi di Bekasi nggak ada lagi? Ada kamu. Aku mah di rumah aja sama Emma. oh ya jadi mungkin tambahan ya mungkin kalau teman-teman yang lagi bosen nih sebenarnya mungkin bukan lagi bosen ya cuman lebih ke arah misal yang teman-teman pebisnis atau apa kok lagi sepi terus lama-lama terus Iya benar, nggak semangat Iya. ya itu akan kembali lagi ke konsisten itu kan mau lagi rame mau lagi banyak yang lagi hype mau banyak yang suka ataupun lagi enggak ya kita harus tetap konsisten karena itu udah kerjaan kita. Oke lah Mas Abi, Mbak Liantin, makasih banyak nih udah sharing-sharing. Semoga Sama-sama. penjelasannya bisa bermanfaat sama teman-teman yang Semoga berfaedah. nonton dan menginspirasi ya. Mr. Bet terus jaya. Oke, Kalau Mak. kalau Gimana? apa yang kami sampaikan ada yang mungkin ternyata salah gitu ya, bisa dikoreksi di kolom Oke. komentar Iya, ya. boleh. Di komen-komen Atau nanti. mungkin ketuker tadi yang ortodoks ternyata yang rekalsitran ataupun apa Iya, tadi yang iya, kita boleh. jelasin ataupun PH ataupun teman-teman punya pendapat sendiri bisa disampaikan di kolom Di kolom komentar. komentar, oke. Kita diskusi. Nanti aku sampaikan dan kasih tahu ke Mas Abi kembali. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Iya. Ya, betul. nanti Terus sama itu. sama apa? Jadi nggak ada tuh 100% teori yang benar. Gitu. Jadi setiap teori pasti ada counternya. Jadi lebih ke arah pH sekian gitu. Pasti ada teori lain yang bisa. Oh tapi kok tanaman saya nggak bagus. Berarti ada teori lain yang mengakibatkan tanamannya nggak bagus gitu. Jadi bukan satu teorinya yang salah. Cuman ada teori lain yang bisa mendukung kenapa kok teori yang ini tidak berlaku. Gitu. Ya iyalah, ngerti aja. Ya pokoknya cari second opinion lah. Iya. Jadi informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Harus cari yang lain lah gitu kan. Terus Kan literatur ini kan banyak. mumpung ada kesempatan nih ya, maksudnya kayak aku pengen menyampaikan kalau kita sebagai petani ya, petani itu kalau zaman saya kuliah dulu kebanyakan tuh terlalu saklek. Maksudnya terlalu saklek tuh lebih ke arah dari dulu kan aku di Jogja ya, maksudnya ket nyaman biyen ki kayak ngene gitu. Apa tuh artinya? Dari zaman dulu tuh seperti ini gitu. Dari moyangku, mbahku wis kayak ngene. Kowe sopo ngasih tahu aku kayak ngene Itu gitu. tuh udah gak boleh lagi ya sekarang Nah, ya jadi kalau bisa. itu yang terlalu saklek. Iya. Cuman sekarang zamannya udah berubah.
Iya benar. Sekarang orang lebih ke arah FOMO. Iya. Karena informasi gampang didapat. Betul. Kita nanya AI langsung Iya. didapat ChatGPT semuanya. langsung. Chat GPT langsung keluar semua jurnalnya. Iya, Zaman dulu benar. kan enggak. Iya. Itu kan Cari-cari. iya harus ke perpus, Iya, benar, harus perpus. lihat-lihat buku, harus Perpus, iya berkuliah banget guys. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan kita harus balance antara kita jangan terlalu saklek sama jangan terlalu FOMO ngikutin informasi yang ada. Gitu. Jadi misalkan FOMO juga kadang-kadang suka salah informasi ya, kadang-kadang. Ada nggak sih kadang-kadang? bukan informasinya yang salah sebenarnya. Apanya? Tapi lebih ke arah misalkan nih, misinterpreted. Oh. Jadi iya, informasi itu jangan ditelan mentah-mentah, habis itu langsung diterapin di suatu GH misalkan. Nah, iya. Oh, dari mana dasarnya? Oh, ini gua ada literaturnya. Oh, gua ada jurnal ilmiahnya. Betul. Terus langsung diterapin semuanya. Nah, itu jangan juga langsung kayak gitu. Jadi kita tetap cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang zamannya udah enak. Cuman jangan langsung diterapin semuanya mentah-mentah gitu. Jadi akan kembali lagi tadi yang saya bilang, karena akan ada teori yang bisa mengcounter teori tadi. Gitu. Iya deh. Counter ya, counter. Aku di yoga juga kalau mau gini harus di counter. Pokoknya harus balance. Sakleknya tadi jangan sampai terlalu saklek, jangan sampai terlalu FOMO, antara tengah-tengah. Nah, sakleknya itu misalkan teman-teman udah terbiasa nih, oh aku udah bisa nih, udah tahu nih sistem di greenhouseku seperti apa. Ya udah, pertahankan itu yang sudah bagus. Gitu. Jadi jangan terus denger ini denger itu, langsung ngikutin yang lain. Jadi bingung ya. Gitu. Ya Padahal udah. yang sebelumnya udah bagus. Oh, Gitu. iya. Jadi balance antara kita jangan terlalu saklek, jangan terlalu FOMO. Oke, kita ini Mas, aku sedikit yang tadi kita pembahasan yang counter itu ya. Maksudnya gimana? Emang harus ke satu teori apa ya namanya? Salah kah atau enggak kan? Sebenarnya itu mencari opinion kan sebenarnya atau bagaimana? Oh iya, maksudnya bukan maksud saya tadi counter tuh bukan berarti ketika ada satu teori bisa di counter dengan teori yang lain, berarti yang satu salah, yang satu benar, enggak. Maksudnya lebih ke arah ketika ada misalkan tadi pH 5,5 sampai 6,5. Betul. Terus kok saya pH-nya udah segitu, cuman kok nggak bagus ya gitu. Nah, bisa jadi ada teori lain yang menyebabkan kenapa tanamannya nggak bagus. Gitu. Maksud saya counter tuh tadi kayak gitu, misalkan dari environment-nya, dari dia cara nyiramnya, gitu. Pasti ada hal-hal lain yang membuat ada miss-nya kali ya. si tanaman nggak sesuai harapan. Betul, gitu. Jadi ya itu, maksudnya kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya, kita tetap pertahankan yang sudah bagus. Jadi ketika ada sesuatu, karena kita banyak informasinya, kita bisa ibaratnya lebih tepat bagaimana kita informasi itu kita pakai buat saat kita mau decision making aja. Maksudnya kita mau diapain sih gitu. Jadi sebelum mau diapain itu, karena kita ada informasinya, jadi kita nggak serta-merta kita terima teori ini, justru semuanya kita harus cari informasi gitu. Itu tadi maksud saya counter tuh bukan ada yang teori ada yang benar, ada yang salah gitu. Ya, berarti kita harus nyerap lah semuanya ya. Ya namanya ilmu ya, kita kan bisa. Tapi kalau saya udah nyaman itu tanaman udah bagus, ya sudahlah, nggak usah diapain lagi lah ya. Tetap kalau misalnya ilmu mau boleh ya, kita mau tambahin. Iya. Tetap harus cari tahu terus sih, walaupun udah bagus, karena bisa jadi sekarang bagus besok enggak gitu. Dan ketika besok enggak, kita mau ngapain kalau kita stop nyari informasi. Iya benar gitu. sih. Betul ya. Ada tambahan nggak Mbak? Apa ya? Oh mungkin kalau dari aku salah benar itu kata Abi bukan begitu sistemnya. Karena kan kayak di GH aku sama di GH kamu itu kan environmentnya juga udah beda. Iya betul. Even di GH Ciapus treatmentnya juga beda. Bener. Nggak sama kayak punya aku. Jadi misalkan ada teori A, bisa jadi nanti outputnya hasilnya berbeda. Betul. Kita mengikuti teori yang sama nih, tapi karena environment dan sistem
yang kita lakukan, misalkan penyiramannya kayak apanya gitu, itu beda, bisa jadi hasilnya lain gitu. Ya kayak masak lah. Iya betul. Masak, mau masak nasi goreng caranya beda. Kamu ditumis dulu, aku ya udah, aku masukin aja pakai bumbu, bener nggak? Yes. Iya kan? Yes, itu aja. Oke, aja. Dah. Makasih banyak ya, udah mau Thank you sharing-sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman, khususnya tanaman anthurium. Yes, Oke, semoga berfaedah. bye-bye.